Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semar. Kali ini kita akan belajar terkait pembelajaran PPKN kelas 11 bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini ada hal-hal yang perlu kita bahas terkait hak asasi manusia, yaitu pengertiannya. Apa itu hak asasi manusia sebetulnya dalam konsep pembelajaran PPKN ini? Hak asasi manusia sepertinya adalah sebuah wadah di mana kita diatur dan dilindungi oleh hukum. Sehingga hak asasi manusia itu biasanya disebut atau diartikan bahwa sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Di sini, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada dasarnya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Karena hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat tergantung. Hak asasi manusia ini diamanatkan oleh negara, atau dalam kata lain negara lah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, mematuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak yang layak hidup, dan hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk perumahan. Dan ada pendapat para ahli. Sebetulnya yang perlu kita pahami di sini adalah hak HAM menurut John Locke, yaitu hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodratnya tidak ada atau tidak ada batasannya, tidak ada kekuasaan di atas dunia ini yang bisa mencabut, dan memiliki sifat suci dan mendasar. Dan menurut secara yudisil menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, HAM bersifat hakiki, dimiliki setiap orang, ada sejak manusia lahir. Yang kedua, bersifat universal, berlaku dimanapun, untuk siapapun, dan tidak melihat wilayah, ras, serta agama. Yang ketiga, bersifat tetap, tidak dapat dicabut. Yang terakhir, keempat, bersifat untuk tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikelompokkan hanya untuk golongan tertentu. Di sini lahirlah macam-macam HAM dan contohnya. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak atas jaminan kebebasan memeluk agama. Di sini di Indonesia ada 6 jenis agama, yaitu Islam, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen. Ya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, kebebasan memilih, membeli, menjual sesuatu, serta hak mengadakan sesuatu sesuai perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintah.
Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Dasar, terutama terkait penyelenggaraan penangkapan dan proses pengadilan dan lainnya. Yang kelima, hak asas politik, pengakuan persamaan derajat sebagai warga negara. Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, yaitu orang yang berusia 17 tahun ke atas, berhak untuk dipilih atau memilih dalam proses pemilihan umum. Hal ini mendirikan atau masuknya keanggotaan partai politik. Jadi orang yang bisa ada di partai politik itu adalah orang-orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Dan yang keenam adalah hak asasi sosial dan budaya, hak mendapatkan pengajaran dan pengembangan budaya. Terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Salam Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.